Zona Hewan Peliharaan Jiwa. Bab 20 Bab 25. Novel Donghua ND. Bab 26. Cahaya Bulan yang Mematikan. Hembusan angin kencang bertiup kencang, mengaduk dedaunan berwarna merah kemerahan yang tak terhitung jumlahnya dan menyebabkan dedaunan tersebut terus berkibar di sekitar Mosie. Bulu perak Mosie berkibar liar tertiup angin. Sebuah cahaya muncul di dekat bulunya. Seolah-olah cahaya itu tumbuh, kumis peraknya menjadi semakin terang dan indah. Setelah penampilan menyedihkan itu dihilangkan, dengan tubuh yang ramping, anggota tubuh yang kuat, bulu yang anggun, dan tatapan yang dingin, Mosie tidak hanya menjadi lebih cantik. Tetapi dia juga memperoleh sedikit kesan serius, seperti kecantikan seorang bangsawan yang dingin yang menolak orang dari jauh, dengan mata yang penuh dengan niat membunuh yang telah direncanakan. Sebagai rubah cahaya bulan tahap 9, saat dia melepaskan auranya, serigala pemburu segera menunjukkan tanda-tanda panik, dengan matanya terpaku pada Mosie, mengenalinya sebagai musuh utama. Bebaskan sifat liar dalam dirimu. Mosie dengan arogan mengangkat kepalanya, dan mengeluarkan teriakan dingin yang menembus hutan. Ao, serigala pemburu segera membalas dengan lolongannya sendiri. Serigala pemburu itu bertindak seolah-olah dia sedang melawan musuh yang sangat besar, dan dahi Zhou Shengmo juga meneteskan keringat dingin. Cumu ini benar-benar menyembunyikannya dengan sangat baik. Jika bukan karena pertarungan terus-menerus hari ini yang membuatnya menyadari keanehan rubah cahaya bulan. Zhou Shengmo tidak akan pernah menyadari bahwa rubah cahaya bulan milik Cumu selalu menggunakan penampilan yang memilukan. Jika mereka bertemu beberapa hari kemudian dalam kompetisi, penyamaran ini pasti akan berakibat fatal. Hari ini, hanya satu dari kita yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Zhou Shengmo menggertakkan giginya, tahu bahwa ia harus menyingkirkan Cumu. Terutama karena Cumu sudah menjadi prajurit roh. Begitu mimpi buruknya bisa bertarung, Zhou Shengmo tidak akan memiliki kesempatan untuk menang melawan Cumu. Dengan cakar tahap terakhirnya, setelah menyingkirkan Pitiful Appearance, cakar Mosie jelas tidak kalah dengan milik Hunting Wolf. Bahkan saat bertarung satu lawan satu, dia tidak akan kalah. Namun, serigala pemburu masih memiliki keunggulan dalam hal kekuatan, jadi Cumu tidak akan pernah membiarkan Mosie berhadapan langsung dengan serigala pemburu. Sebaliknya, ia memilih untuk mengandalkan keunggulan dalam hal kecepatan untuk menyerang serigala pemburu. Setelah Pitiful Appearance disingkirkan, kecepatan Mosie dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Serigala pemburu tingkat 8 bahkan tidak dapat menangkap bayangan Mosie. Serangan gelap. Sua. Bulu tahap akhir dari serigala pemburu sama sekali tidak dapat menghentikan cakar tahap akhir Mosie. Dengan kecepatan serangan kegelapan, serangan ini masih melukai kaki depan serigala pemburu dengan sangat dalam, bahkan tanpa menggunakan cakar pengoyak. 4 luka sayatan sudah muncul di tubuh serigala pemburu. Sambil bernapas dengan berat dan dengan mata penuh amarah, dia terus-menerus memamerkan taringnya, ingin mematahkan leher Mosie. Namun, serigala pemburu tidak pernah dapat menemukan kesempatan yang baik untuk memberikan pukulan fatal kepada Mosie. Mosie, pesona, melihat Mosie menjauh dari serigala pemburu, Cumu segera memberi perintah. Mantra tingkat 9 Mosie sudah memiliki efek tertentu. Meskipun tidak dapat melumpuhkan gigi baja sepenuhnya seperti saat Cumu menggunakannya, mantra itu masih dapat membuat serigala pemburu itu tertegun sejenak. Pupil perak Mosie berputar lagi, mengirimkan sinar cahaya untuk menembus mata serigala pemburu. Serigala pemburu segera menutupi matanya dengan kaki depannya. Jelas Zhou Shengmo telah menebak tujuan Cumu sebelumnya. Jangan berpikir bahwa hewan peliharaan jiwamu adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan khusus. Kemampuan ini tidak berguna melawan hewan peliharaan jiwaku. Zhou Shengmo menggerakkan sudut mulutnya. Menatap serigala pemburu miliknya sendiri, dia tertawa dingin dan berkata, "Aku akan membiarkanmu melihat kebrutalan serigala pemburu yang sebenarnya." Serigala pemburu, kerinduan darah. Tepat saat Zhou Shengmo selesai berbicara, serigala pemburu itu tiba-tiba mendongakkan kepalanya, sambil memancarkan lolongan yang menggelegar ke langit hutan.
Baik gigi baja maupun mayat Tang Xian mengalirkan darah. Serigala pemburu itu sendiri juga berdarah. Aroma darah telah menyebar ke seluruh hutan, dan tepat ketika serigala pemburu melolong, aroma darah mulai berkumpul di sekitar serigala pemburu seolah-olah sedang dikendalikan. Cumu mengerutkan kening. Haus darah adalah kemampuan yang paling sulit ditangani dari semua kemampuan serigala pemburu. Serangan gelap. Setelah serigala pemburu mengeluarkan haus darah, kecepatannya meningkat pesat. Sebuah bayangan terbang ke depan dan dengan cepat mencapai Mo Xie, dengan cakar yang tiba-tiba menyapu ke arah kepala Mo Xie. Mo Xie segera menggunakan Moon Shadow untuk menghindari serangan kejam dari Hunting Wolf, tetapi kekuatan bertarung Hunting Wolf tiba-tiba menjadi mengerikan. Begitu Dark Assault selesai, ia segera menggunakan Violent Wolf's Demonic Strike, menyapu 6 kali berturut-turut dengan cepat. Sua 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 sua. 6 cakar melesat, mengenai Mo Xie sedikitnya 2 kali. 2 luka yang saling bersilangan segera muncul di punggung Mo Xie, membasahi bulu peraknya dengan darah merah. Sekarang, cakar pencabik. Zhou Shengmo tersenyum kejam, tidak memberi kesempatan bagi Mo Xie untuk bernapas. Sua-sua. Mo Xie, meski terluka, tidak melambat. Dengan cepat melompat ke pohon dan bangkit, dia menjauhkan diri dari serigala pemburu. Sembunyi, sembunyi. Tidak peduli bagaimana kau bersembunyi, kau akan tetap mati. Zhou Shengmo tertawa, tiba-tiba memerintahkan serigala pemburu untuk menerkam Cumu. Melihat serigala pemburu menerkam ke arah Cumu, mata Mo Xie langsung menjadi dingin dan dia berlari ke arah serigala pemburu. Keinginan untuk mati. Zhou Shengmo tertawa dingin, seolah menduga bahwa rubah cahaya bulan milik Cumu, dia tiba-tiba memerintahkan serigala pemburu untuk berbalik dan menyerang. Mo Xie tidak menghindar tepat waktu, dan tubuhnya kembali terluka berdarah. Dia kehilangan keseimbangan saat bergerak, terhuyung-huyung hingga jatuh di samping Cumu. Melihat Mo Xie terluka parah, hati Cumu bergetar. Melihat serigala pemburu itu menerjang maju, dia melemparkan belatinya ke arahnya tanpa ragu sedikitpun. Setelah menggunakan Blood Tusk, Hunting Wolf menjadi sangat menakutkan. Menghadapi belati Cumu, ia membiarkan belati itu menusuk bahunya dan terus melompat ke arah Cumu. Sila, suara benda robek Cumu mengangkat tangannya untuk bertahan, tetapi kedua tangannya langsung robek berdarah karena luka sayatan. Dia jatuh ke belakang karena serangan serigala pemburu. Hu, mati, Zhou Shengmo berteriak. Bahkan saat berhadapan dengan gigi-gigi serigala pemburu, Cumu masih sangat berkepala dingin, berusaha keras untuk menghentikan serigala pemburu mencabik-cabik tenggorokannya. Dia kemudian melirik Mo Xie. Angin dingin bertiup kencang, menerbangkan kanopi, bersama dengan awan-awan. Beberapa sinar bulan redup jatuh ke hutan, membuat hutan yang berdarah itu tampak semakin gersang. Mo Xie, cahaya bulan. Mo Xie mengangkat kepalanya, dan membiarkan cahaya bulan yang tenang menyinari bulu peraknya, cahaya itu menyelimutinya seperti baju zirah mewah. Luka-luka dangkal di tubuhnya secara ajaib mulai menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Bab 27, Kristal Jiwa Tipe Duo. Cahaya bulan keperakan, bulu keperakan berkibar tertiup angin, pupil keperakan bersinar dingin. Saat melihat bulan sabit yang memantulkan cahaya bulan, Zhou Shengmo tiba-tiba menyadari sesuatu dan menggigil, lalu berteriak, sial. Esensi bulan. Kemampuan spesies, esensi bulan. Kemampuan ini hanya bekerja di bawah sinar bulan, jadi pada kebanyakan skenario dan latar pertempuran, sulit untuk memanfaatkannya. Namun, begitu bermandikan cahaya bulan, bukan hanya kekuatan bertarung hewan peliharaan jiwa itu akan pulih dengan cepat, atribut lainnya juga akan meningkat. Mo Xie, pesona. Cumu, sambil masih menangkis rahang serigala pemburu, berteriak ke arah Mo Xie. Mo Xie sudah diselimuti cahaya bulan. Sinar menawan tiba-tiba muncul dari pupil matanya yang indah, dan menusuk mata serigala pemburu seperti belati. Terlepas dari kemana serigala pemburu itu melihat, ia tidak dapat menahan serangan mental ini. Tatapan mata serigala pemburu langsung kosong dan serangannya terhenti. Ia menjadi tidak bergerak, seolah-olah jiwanya telah dicuri. Serangan gelap.
Setelah meruntuhkan pikiran serigala pemburu, Mosie bergegas maju di bawah sinar bulan. Kecepatan lari Mosie memang cepat. Dark Assault membuatnya semakin cepat, dan dengan tambahan Moon Essence, kecepatannya meningkat ke batas baru. Tubuhnya melesat melewati Hunting Wolf seperti sambaran petir perak, tak terhentikan. Cakar merobek. Cakar perak merobek malam yang suram, mengeluarkan cahaya dingin melalui kegelapan, menebas tepat di kepala serigala pemburu. Puci. Darah yang sangat banyak tiba-tiba menyembur keluar. Saat Ripping Claw melewatinya, kepala Hunting Wolf terbelah secara brutal dari lehernya. Darah kental mengalir dari lehernya. Serigala pemburu itu menjadi kaku setelah beberapa detik dan, bersama dengan kepala yang terpotong-potong, perlahan jatuh ke tanah. Kepala serigala berdarah itu terus berputar hingga akhirnya berhenti di kaki Zhou Shengmo. Melihat pemandangan yang menakutkan ini, Zhou Shengmo sejenak lupa untuk melarikan diri. Bunuh dia, jangan biarkan dia lolos. Cumu menendang mayat serigala pemburu itu ke samping dan memberi perintah kepada Mosie. Baru pada saat itulah Zhou Shengmo tiba-tiba menyadari bahwa kematiannya sudah dekat. Wajahnya pucat karena ketakutan dan, tanpa mempedulikan perjanjian jiwa yang terputus, ia berlari sembarangan ke dalam hutan. Tanpa hewan peliharaan jiwa dan ketidakmampuan untuk mengeluarkan teknik jiwa apapun, bagaimana Zhou Shengmo bisa lolos dari upaya jahat Mosie untuk membunuhnya? Cumu menopang dirinya dengan susah payah. Lengannya terluka parah oleh serigala pemburu. Bahkan wajahnya pun terluka, yang penuh dengan luka cakaran yang dalam. Ahaha! Teriakan yang mengerikan tiba-tiba bergema di hutan yang sunyi, mengejutkan sekelompok burung, yang meninggalkan tempat bertengger mereka sambil mengepak-ngepakkan sayap dengan panik. Menambah suasana menjadi semakin kacau. Cumu menatap ke dalam hutan yang gelap gulita. Dari dalam, sepasang mata putih keperakan perlahan-lahan terlihat, perlahan mendekatinya. Mata ini menampakkan ekspresi dingin dan apatis yang parah, tetapi saat mendekati Cumu, mata tersebut perlahan melunak, dan akhirnya menjadi jinak. Mata Mosie berbinar dan dia mulai menjilati lengan Cumu yang berdarah dengan lembut. Aku baik-baik saja, kamu baik-baik saja. Cumu membelai bulu halus Mosie kecil dan menghela napas dalam-dalam. Kemarilah, aku akan membantumu mengobati lukamu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, kaulah yang melakukan semua pertarungan ini. Goresanku ini tidak akan menjadi halangan. Cumu perlahan mengoleskan sisa ramuan penyembuh ke luka Mosie. Mosie berbaring dalam pelukan Cumu, kehangatan yang nyaman dari ramuan penyembuh perlahan membuat Mosie sedikit lelah. Berjuang terus-menerus, Mosie memang kelelahan. Meskipun esens bulan memiliki efek penyembuhan tertentu, Mosie masih penuh luka. Tanpa beberapa hari, akan sulit untuk pulih sepenuhnya. Cumu perlahan mengobati setiap luka di tubuh Mosie. Setelah mengobati lukanya, Cumu menggumamkan mantra untuk menarik Mosie ke dalam ruang hewan peliharaan jiwanya. Ruang hewan peliharaan juga memiliki efek pemulihan. Mosie bisa beristirahat lebih baik di sana. Setelah selesai menangani Mosie, Cumu dengan ceroboh membalut luka di lengannya dengan kain. Bagi Cumu, luka-luka ini tidak berarti apa-apa. Selama dia belum mati, dia bisa terus bertarung. Cumu mengambil belatinya dan berjalan ke mayat serigala pemburu. Membelah tubuhnya, dia mengeluarkan inti jiwanya. Inti jiwa Beast Type tingkat ke-8 akan cukup untuk membuat bulu Mosie mencapai tahap akhir. Dengan begitu, daya tahan Mosie bisa ditingkatkan. Cumu memutuskan untuk memberikannya kepada Mosie saat dia bangun. Selesai dengan mayat serigala pemburu, tatapan Cumu jatuh pada ekor api tingkat ke-9. Flametail telah mati karena kehilangan darah belum lama ini ketika Cumu bertarung melawan Zhou Shengmo, jadi Cumu tentu saja tidak bisa membiarkan sumber daya ini terbuang sia-sia. Kasihan sekali, tapi jujur saja, bahkan mati lebih baik daripada mengikuti orang buas itu. Kata Cumu sambil berjongkok di samping Flametail. Baru setelah membelai kepalanya, Cumu perlahan menarik belatinya dan mulai membedah tubuhnya. Luka Cumu tidak mengenai arteri utama manapun, jadi lukanya tidak parah.
Dia membedah tubuhnya dengan lancar, dan prosesnya cepat. Inti jiwa biasanya terletak di tempat jantung hewan peliharaan berada. Ketika Cumu membuka rongga dada Flametail, ia segera menemukan organ yang terisi energi itu. Aneh, inti jiwa ini tampaknya agak berbeda. Ketika Cumu merobek tulang rusuk Flametail, dia tiba-tiba menemukan bahwa inti jiwa itu jelas lebih terang daripada milik serigala pemburu. Dengan bentuk yang berbeda juga, inti jiwa hewan peliharaan dari dunia binatang sebenarnya adalah hati mereka. Karena energi terkumpul di sana, terjadi perubahan khusus pada hati, yang menyebabkannya memiliki energi. Namun, hati Flametail tidak seperti yang pernah dilihat Cumu. Inti jiwa Flametail ini seperti kristal asimetris, lebih mirip dengan karya seni yang indah daripada organ. Cumu dengan hati-hati mengeluarkannya dan menyeka darahnya menggunakan pakaiannya. Inti jiwa yang seperti kristal itu segera berkilauan dengan lingkaran cahaya yang indah di bawah sinar bulan. Yang berwarna coklat dan yang berwarna merah, dua lingkaran cahaya bergelombang samar di sekitar inti jiwa yang bagaikan kristal, bergerak dengan indah. Inti jiwa, tidak, adalah kristal jiwa. Jangan bilang ini kristal jiwa yang bisa langsung mengubah dan memperkuat tipe hewan peliharaan jiwa sebelum memasuki fase berikutnya. Berwarna coklat dan merah, itu kristal jiwa tipe duo binatang dan api. Cumu, yang memegang benda berkilau ini, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Bab 28, Iblis menangis di malam hari. Pelatih Soul Pet sangat peduli dengan pemeliharaan Soul Pet mereka. Misalnya, antara Cumu dan Mosie, kecuali dia benar-benar harus, dia tidak akan membiarkan Mosie memakan inti jiwa tipe non-binatang atau iblis. Meski memelihara inti jiwa tidak menunjukkan hasil yang kentara, namun jika hewan peliharaan jiwa dipelihara secara perlahan sejak tahap awal. Saat hewan peliharaan jiwa mencapai tahap yang amat tinggi, pengaruh halus ini akan menjadi amat menonjol. Terlebih lagi, jika dikatakan bahwa inti jiwa membutuhkan waktu yang lama untuk terakumulasi dan dipelihara sebelum mengalami perubahan, maka kristal jiwa pasti akan membuat atribut hewan peliharaan jiwa lebih kuat, bahkan bisa mengubah atribut hewan peliharaan jiwa secara menyeluruh sekaligus memperkuat salah satu atribut hewan peliharaan jiwa. Rubah cahaya bulan milik Cumu merupakan gabungan dari tipe binatang dan iblis, dan dapat dikatakan memiliki atribut binatang dan iblis. Serigala pemburu milik Zhou Shengmo merupakan tipe binatang murni, atau dengan kata lain, hanya memiliki atribut binatang. Sedangkan untuk ekor api, ia merupakan tipe binatang dan memiliki atribut binatang alami, tetapi juga memiliki atribut tambahan berupa api. Serangan Mosie sangat satu dimensi, kemampuan iblis hanya dapat membingungkan lawan, dan satu-satunya skill serangannya adalah Ripping Claw. Ini biasanya merupakan masalah umum Soul Pet dengan peringkat ras rendah. Untuk membuat Mosie lebih kuat, memperkuat atributnya sangatlah penting. Atribut api adalah salah satu atribut yang sangat disukai Cumu. Jika atribut itu bisa menjadi atribut tambahan Mosie, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat satu level. Selain itu, ras mutasi Mosie di masa depan kemungkinan besar akan mengarah ke ras mutasi dengan atribut api. Cumu tersenyum. Selama pertempuran terus-menerus ini, dia tidak hanya berhasil melenyapkan lawannya yang paling bermasalah, tetapi dia juga memperoleh keuntungan yang sangat besar. Itu benar-benar sepadan. Ketika Mosie selesai pulih, aku bisa mulai melatihnya. Di masa depan, makanan Mosie sebagian besar akan memiliki atribut iblis, atribut binatang, atau atribut api. Kristal jiwa ini hanya di tingkat pertama. Nanti, jika aku bisa mendapatkan kristal jiwa dengan atribut ganda semacam ini, aku bisa membuat keterampilan bawaan atributnya lebih kuat. Kristal jiwa dengan atribut ganda semacam ini memiliki dua kegunaan. Yang pertama adalah untuk mengubah karakter Mosie dan meningkatkan keterampilan bawaan atribut binatangnya ke tingkat yang lebih tinggi. Di masa depan, selama masa pertumbuhannya, kekuatan, kecepatan, dan pertahanannya akan tumbuh secara eksponensial. Yang kedua adalah untuk membiarkan Mosie memperoleh atribut api. Kali ini, setelah menggunakan kristal jiwa untuk berlatih, kekuatan Mosie pasti akan naik satu level.
Dengan hati-hati menyimpan kristal jiwa, Cumu perlahan berjalan ke tengah hutan lebat dan menemukan mayat Zhou Shengmo. Mo Xie jelas menyimpan dendam yang besar terhadap Zhou Shengmo. Leher, punggung, dan bahkan bagian belakang tengkoraknya penuh dengan bekas cakaran yang mengerikan, membuatnya benar-benar hancur. Kematiannya merupakan pemandangan yang sangat menyedihkan. Tentu saja, kedatangan Cumu ke sini bukan untuk memukul mayat itu, melainkan untuk melihat apakah orang ini membawa barang berharga yang bisa dibawa pergi. Beberapa inti jiwa, dia sama sekali tidak punya apa-apa. Cumu mencari cukup lama, tetapi hanya bisa menemukan beberapa barang untuk hidangan penutup Mo Xie. Dia tidak menemukan yang lain. Inti jiwa Zhou Shengmo di tubuhnya semuanya memiliki atribut binatang. Jelas bahwa inti-inti itu digunakan untuk membesarkan serigala pemburu miliknya. Totalnya ada 3 bagian, dan kualitasnya tidak buruk. Inti-inti itu memenuhi standar Cumu untuk membesarkan Mo Xie, dan dengan menambahkan gigi baja dan inti jiwa serigala pemburu. Cumu sekarang memiliki total 5 inti jiwa yang memiliki atribut binatang. Setelah memulihkan sedikit kekuatan jiwanya, Cumu mampu menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyatukan 5 inti jiwa yang memiliki atribut binatang menjadi 1 inti jiwa berkualitas tinggi. Ini sama saja dengan memberi Mo Xie makanan paling lesat. Di tengah malam yang semakin larut, hutan lebat itu tampak semakin menyeramkan dan menakutkan, namun Cumu tetap berjalan sendirian. Cumu tidak berencana untuk kembali ke rumah kayunya. Baik dia maupun Mo Xie saat ini sedang dalam kondisi lemah, dan jika mereka kembali ke kamp, ada kemungkinan besar orang lain akan bergerak melawan mereka. Ia terus berjalan ke arah luar hutan dan tiba di jurang tempat ia merenung dengan tenang sebelumnya. Di depannya terbentang lautan hitam. Awan hitam itu seperti air laut dan dengan cepat bergulung-gulung di langit. Bulan yang dingin dan keperakan berdiri sendiri tinggi di antara awan, sesekali memancarkan cahayanya, yang menyebar ke seluruh tubuh Cumu. Sepertinya waktunya sudah hampir tiba, iblis ini. Cumu menundukkan kepalanya dan menatap air laut yang mengalir deras sambil bergumam pada dirinya sendiri. Di bawah serangan angin laut yang dingin, Cumu memejamkan mata dan memasuki kondisi kultivasi yang tenang. Dia bersiap untuk melawan iblis dalam tubuhnya. Jumlah makanan White Nightmare sangat banyak. Cumu harus memberi makan Nightmare-nya 2 hari sekali. Lebih jauh lagi, setiap kali dia melakukannya, sepertinya Nightmare menghabiskan seluruh kekuatan jiwanya. Butuh waktu 2 hari bagi kekuatan jiwa Cumu untuk terisi penuh dari kondisi yang terkuras. Dapat dikatakan bahwa di antara keseimbangan hidup dan mati yang mengerikan yang dipertahankan Cumu dengan iblis ini. Jika Cumu menyia-nyiakan sedikit saja kekuatan jiwanya suatu hari atau jika mimpi buruk putih maju 1 tahap suatu hari, maka keseimbangan hidup dan mati ini akan hancur. Cahaya bulan keperakan menyinari tubuh Cumu, membuatnya tampak seolah-olah terbungkus kain muslin perak yang kabur. Jika seseorang mengamati dengan seksama, dia akan menemukan bahwa di balik kain kasa perak yang disinai bulan, ada sosok hitam samar yang menyelimuti tubuh Cumu. Sosok ini terus-menerus menyerap kekuatan jiwa Cumu, menghisapnya dengan panik seperti bayi yang lapar dan bahkan lebih seperti iblis yang rakus. Tidak. Tiba-tiba, teriakan memilukan dan ketakutan terdengar dari tubuh Cumu. Suara jeritan yang berdebar-debar ini menembus gemuruh ombak laut, menembus kabut dan terus bergema di permukaan laut. Menjijikkan sekali, memberimu sedikit kekuatan jiwa akan membunuhmu. Tegur Cumu. Saat ini, wajahnya sangat pucat dan seluruh tubuhnya jelas kesakitan luar biasa. Nih, teriakan mimpi buruk sekali lagi terdengar. Ketika Cumu mensubscribe channel Novel Donghua dan menggunakan Soul Skill Chong Mei, ia menghabiskan 1/4 dari Soul Force-nya. Namun, jumlah makanan White Nightmare ini setiap kali adalah 90% dari Soul Force Cumu. Nih, teriakan melengking terdengar sekali lagi. Dengan setiap teriakan iblis, itu seperti jarum mental yang menusuk jiwa Cumu, menyebabkannya mengalami sakit kepala yang hebat. Nih, suara riuh itu sekali lagi hampir membuat Cumu menjadi gila. Dasar bajingan, diamlah di depan orang tuamu. Kalau kau tidak membiarkanku berkultivasi dengan tenang,
bagaimana aku bisa memberimu kekuatan jiwa? Cumu menjerit marah di tengah rasa sakitnya. Saat kesakitan, teriakan Cumu bergema luar biasa, menutupi suara derasnya lautan. Adapun raungan marah ini, itu benar-benar berpengaruh. White Nightmare yang kelaparan tiba-tiba menjadi tenang dan tidak memberikan tekanan lagi pada Cumu. Memanfaatkan kesempatan ini ketika mimpi buruk putih sedang tenang, Cumu segera memusatkan pikirannya dan memasuki kondisi kultivasi yang tenang, menyebabkan kekuatan jiwanya pulih dengan cepat. Pemulihan kekuatan jiwanya relatif lambat dan, secara umum, setelah benar-benar terkuras, ia membutuhkan waktu 2 hari untuk pulih sepenuhnya. Namun, jika ia memasuki kondisi kultivasi yang tenang, ia hanya membutuhkan waktu 1 hari. Keringat dingin menetes di punggungnya, dan jantungnya berdebar-debar. Baru saja, Cumu sudah merasakan kemarahan White Nightmare yang ingin melahap jiwanya. Jika bukan karena raungan marah yang sedikit meredam orang ini tadi, ada kemungkinan besar Cumu harus menanggung gelombang serangan yang melahap jiwa. Rasa sakit seperti itu benar-benar tak tertahankan. Bab 29, Kemarahan Mandor. Saat fajar menyingsing, Cumu akhirnya mampu menahan rasa lapar mimpi buruknya. Layak untuk dirayakan, kekuatan Cumu sendiri, melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan siksaan mimpi buruk, akhirnya meningkat ke prajurit roh kenangan ketiga. Namun, tak lama kemudian, Cumu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia telah berjuang keras untuk mencapai tahap ketiga, tetapi mimpi buruknya juga naik level, mencapai tahap ke-9. Sepertinya tanpa adanya kesenjangan kekuatan yang cukup besar antara mimpi buruk dan aku harus terus bersembunyi di balik hewan peliharaan jiwaku saat bertarung. Kata Cumu. Merasa tidak berdaya. Mari kita lihat seperti apa nafsu makan orang ini setelah mencapai tahap ke-9. Semoga tidak terlalu berlebihan. Setidaknya sisakan cukup kekuatan untukku menggunakan satu teknik jiwa. Remembrance milik Cumu sendiri jauh lebih tinggi dibandingkan para pelatih hewan peliharaan jiwa di Pulau Mimpi Buruk. Namun mimpi buruk putih di dalam dirinya menurunkannya ke level yang sama dengan yang lainnya. Cian Nightmare dapat mulai bertarung saat memasuki fase kedua. Namun, saya tidak yakin berapa banyak White Nightmare perlu diberi makan untuk mulai bertarung. Cumu menghela napas. Jika dia bisa menunggu White Nightmare untuk bertarung, kekuatan Cumu pasti akan meningkat pesat. Sayangnya, White Nightmare bahkan lebih istimewa daripada Cian Nightmare. Dia tidak akan bisa ikut bertarung dalam waktu dekat. Baru ketika fajar tiba barulah Cumu perlahan kembali ke perkemahan. Yi, bagaimana kamu bisa terluka? Ding Yu bertanya, terkejut melihat luka di wajah dan lengan Cumu. Tidak apa-apa, aku hanya perlu mengoleskan obat saja, kata Cumu sambil mengeluarkan obat. Biarkan aku membantumu. Ding Yu mengambil obat itu dan berkata pada Cumu. Cumu mengangguk lalu mengarahkan bagian dalam lengannya ke arah Ding Yu agar dia obati. Bagaimana kau bisa terluka? Jangan bilang kau pergi ke pulau bagian dalam. Ding Yu terus bertanya. Saya tidak memperhatikan pertempuran, dan disergap oleh hewan peliharaan jiwa. Itu bukan masalah serius, kata Cumu. Kau benar-benar berani. Ini hampir seperti pertarungan hidup dan mati dan kau masih berani keluar. Apakah Mosie kecilmu masih bisa bertarung? Cumu hanya mengangguk. Kenyataannya, setelah pertarungan terus-menerus, Mosie tidak memiliki banyak kekuatan bertarung lagi. Tanpa obat pemulihan khusus, butuh setidaknya 5 hari baginya untuk pulih dari luka-lukanya yang penuh luka. Mengenai pelatihan kristal jiwa, Cumu harus menunggu hingga Mosie benar-benar pulih sebelum melakukannya. Energi dari kristal jiwa akan menyebabkan hewan peliharaan jiwa memasuki kondisi hibernasi. Mengenai berapa lama itu akan berlangsung, bahkan Cumu tidak dapat menjaminnya. Jadi, hal terpenting yang perlu dilakukan Cumu adalah membiarkan Mosie memulihkan kekuatan bertarungnya dalam 4 hari ke depan. Jika tidak masuk dalam 10 besar, Cumu akan tersingkir. Aneh, ada apa dengan keributan di luar? Begitu Ding Yu selesai membalut luka Cumu, suara gaduh terdengar dari luar. Cumu memandang keluar jendela,
samar-samar mendengar di tengah keributan bahwa rupanya beberapa anak yang bangun pagi menemukan banyak mayat di hutan. Aku akan memeriksanya. Kamu tampak lelah, jadi istirahatlah dulu. Ding Yu cukup tertarik, jadi dia segera meninggalkan ruangan kayu itu. Cumu memang lelah. Setelah lukanya diobati, dia pergi ke tempat tidurnya dan berbaring, tetapi tidak sebelum menyelipkan serangga kecil berwarna biru kehijauan itu ke dalam pakaiannya di samping tempat tidur. Tidurlah dengan nyenyak, bocah kecil pemalu. Cumu menepuk-nepuk serangga kecil itu dan tertidur di tempat tidurnya. Cumu tidur nyenyak, hampir langsung tertidur saat berbaring. Namun, tak lama kemudian, ia merasakan sakit yang menusuk di jari kakinya, dan tiba-tiba ia terbangun. Mandor ingin kita berkumpul, cepat bangun. Suara Ding Yu langsung terdengar di dekat telinganya. Dalam perjalanan, Cumu meraih serangga cian kecil di samping tempat tidur dan pergi untuk mencuci mukanya dengan air dingin. Suara kesakitan, Cumu menarik napas dalam-dalam, baru menyadari bahwa wajahnya masih terluka. Ketika air memercik, rasanya seperti dia terluka lagi. 3 bulan terakhir ini, para mandor selalu berada di markas mereka, tidak terlalu memperhatikan anak-anak, dan memberikan lingkungan yang agak bebas bagi semua orang. Namun, itu hanya penampakan, para mandor terus-menerus mengamati setiap pelatih hewan peliharaan jiwa di pulau itu. Pelatih hewan peliharaan jiwa mana yang sekuat apa, berapa banyak hewan peliharaan jiwa yang dimiliki setiap orang, mereka tahu segalanya. Tujuan sebenarnya dari istana mimpi buruk jelas bukan untuk membantai demi kesenangan. Tujuannya adalah untuk membesarkan dan memilih, di tengah lingkungan yang kejam, kandidat potensial untuk melayani mereka. Oleh karena itu, para mandor melarang keras adanya saling bunuh sebelum pertarungan hidup dan mati. Lagi pula, sebagian besar pelatih hewan peliharaan jiwa di pulau itu hanya memiliki satu hewan peliharaan jiwa. Jadi pertarungan hidup dan mati dapat diputuskan oleh banyak faktor yang tidak terkait dengan kekuatan juga. Zhou Shengmo menangkap seekor serigala pemburu peringkat tinggi dan menjadi orang pertama di pulau itu yang menjadi murid roh pengingat tinggi, jadi wajar saja dia diikuti dengan sangat ketat. Bagi para mandor, dia adalah kandidat yang sangat berharga dan potensial. Sebenarnya, para mandor sudah membuat daftar peringkat perkiraan, dengan Zhou Shengmo di posisi pertama. Orang-orang seperti Feng Gu, Tang Xian, Ding Yu, Ge Qin, dan Luo Cheng juga ada dalam daftar. Bahkan sebelum pertempuran hidup dan mati dimulai, para mandor sudah bisa memperkirakan orang-orang ini akan berada di daftar 10 besar. Namun, saat pertempuran terakhir semakin dekat, Zhou Shengmo yang diawasi ketat tiba-tiba mati di dalam hutan. Tidak hanya itu, Tang Xian dan Luo Chen yang memiliki peringkat yang layak juga tewas di tempat yang sama. Ini berarti 3 kandidat bagus dalam daftar mandor langsung terhapus. Ketika mereka mendengar berita itu pagi itu, Cao Yi, kepala mandor, benar-benar marah dan memaki-maki setiap mandor di pulau itu. Akhirnya, ia memerintahkan semua anak yang diperbudak untuk berkumpul. Ia harus benar-benar memahami situasinya. Bos Cao, kematian mereka berdua tidak masalah. Zhou Shengmo, Tang Xian, dan Luo Chen memiliki kualitas yang baik, jadi kematian mereka akan sulit dijelaskan. Wajah Cao Yi masih muram. Di bagian laut abadi ini, ada banyak pulau yang mirip dengan pulau mimpi buruk cian mereka. Semua pulau ini benar-benar terisolasi dari dunia luar. Menurut sistem istana mimpi buruk, setiap pulau akan mengadakan kompetisi eliminasi ini. Jika pulau-pulau tersebut dapat membantu istana mimpi buruk untuk mendapatkan banyak anggota yang berpotensi sangat berbakat, pemimpin dan mandor pulau tersebut akan mendapatkan manfaat yang sesuai seperti kekayaan, kekuasaan, penghargaan. Dapat dikatakan bahwa semua mandor pulau bergantung pada pelatih hewan peliharaan muda ini untuk mendapatkan keuntungan. Cao Yi dan para mandornya berpikir bahwa semua pelatih muda di pulau mereka memiliki kualitas yang baik, dan mereka bisa mendapatkan banyak keuntungan. Siapa yang mengira hal seperti ini akan terjadi? Bab 30. Pemberitahuan kematian, pertempuran yang menentukan telah digeser ke depan. Kalian benar-benar punya banyak keberanian.
Selama 3 bulan terakhir ini, tanpa batasan apapun dari kami, kalian pikir kalian benar-benar bebas. Wajah Cao Yi yang tampak garang bergetar. Matanya menyapu para pelatih hewan peliharaan jiwa muda. Udara dingin yang mengancam. Bahkan jika dia tidak memanggil hewan peliharaan jiwa, dia tetap membuat yang lain takut. Kemarin malam, 5 orang tewas di hutan lebat. Di antara mereka adalah Zhou Shengmo, Tang Xian, dan Luo Chen. Selama kami masih bisa membunuhmu, hidupmu sepenuhnya berada dalam kendali kami. Namun, ada seseorang yang tidak mendengarkan dan secara mengejutkan melanggar keinginan kami. Setelah mendengarkan Cao Yi, ekspresi terkejut muncul di wajah semua pelatih hewan peliharaan jiwa muda. 5 orang yang terbunuh pasti berarti bahwa hewan peliharaan jiwa mereka juga terbunuh. Bahkan jika 2 dari mereka tidak terlalu kuat, Zhou Shengmo sendiri adalah seseorang yang tidak dapat dilawan oleh siapapun di pulau itu. Selain itu, di antara yang tewas adalah Tang Xian dan Luo Chen, yang dengan suara bulat masuk dalam 10 orang teratas. Kekuatan ketiga orang ini sangat jelas, tetapi dalam satu malam mereka semua terbunuh di pulau terluar. Ini sungguh tidak masuk akal. Semua mandor memiliki kekuatan yang dapat membunuh ketiga orang ini, tetapi ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilakukan oleh para mandor. Selain itu, tidak ada alasan untuk memanggil semua orang dan mengkritik mereka setelah kematian mereka. Untuk sesaat, para pelatih hewan peliharaan jiwa muda saling memandang mencoba mencari tahu siapakah yang memiliki kemampuan luar biasa untuk membunuh ketiga orang ini. Di sampingnya, saat Ting Yu mendengar berita ini, reaksi pertamanya adalah menoleh kaget ke arah Chu Mu yang terlihat seperti habis mengalami pertempuran besar. Ting Yu teringat bahwa Chu Mu berkata bahwa dia akan pergi ke hutan lebat ketika dia pergi kemarin. Adapun pagi ini, penyebaran berita yang mengejutkan seperti itu terlalu kebetulan. Chu Mu merasakan tatapan Ting Yu, namun dengan tatapan kosong menggelengkan kepalanya dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Sekarang, kalian masing-masing akan berjalan ke gubuk yang bersebelahan dengan kami dan memanggil hewan peliharaan jiwa kalian. Kata Cao Yi dengan dingin. Dia jelas harus menjelaskan situasinya. Jika orang yang berhasil membunuh 5 orang dalam satu malam adalah salah satu dari pelatih hewan peliharaan jiwa ini, maka itu berarti dia merupakan ancaman besar bagi para mandor ini dan karenanya harus ditemukan. Para pelatih jiwa muda dipanggil satu persatu ke gubuk itu untuk diinterogasi. Setiap orang berwajah pucat saat masuk. Bagaimanapun, mereka semua telah menyaksikan kekejaman para mandor. Sedangkan mereka yang keluar, mereka semua menghela napas lega seolah-olah mereka telah lolos dari malapetaka. Tak lama kemudian, giliran Chu Mu. Ia tetap tenang saat memasuki gubuk. Duduk di kursi utama adalah kepala mandor pulau, Cao Yi. Di sampingnya ada Gu Lei dan Zheng Ze yang berambut merah. Ketika Zheng Ze yang berambut merah melihat Chu Mu masuk, sudut mulutnya berkedut dan dia berkata dengan lembut kepada Gu Lei yang ada di sebelahnya. Bocah ini benar-benar memiliki pegangan hidup yang kuat. Bahkan sekarang, jiwanya belum dilahap oleh iblis. Ini benar-benar aneh, tapi Tuan Xia telah memberikan instruksi. Tatapan mata Cao Yi dengan dingin menyapu kedua orang ini, memberi isyarat agar mereka diam. Matanya kemudian tertuju pada Chu Mu. Dengan suara yang sama sekali tidak peduli, dia bertanya, kemarin, kemana kau pergi? Panggil hewan peliharaan jiwamu. Hewan peliharaan jiwaku mengalami cedera dan tidak dapat dipanggil sekarang. Kemarin aku berada di pulau terluar dan bertarung dengan beberapa hewan peliharaan jiwa. Jawab Chu Mu. Cao Yi segera mengerutkan alisnya. Menceritakan kecurigaannya bahwa targetnya tentu saja tidak ada di camp tadi malam dan bahwa hewan peliharaan jiwanya tidak lagi memiliki kekuatan tempur atau telah mengalami cedera. Situasi Chu Mu cukup sesuai dengan kecurigaan tersebut. Bocah, kau benar-benar kurang ajar. Apa kau percaya bahwa apa yang kau lakukan bisa lolos dari pengawasan kami? Jika kau mengucapkan satu kata bohong lagi, aku akan langsung melemparmu ke laut untuk memberi makan hiu pemburu. Cao Yi tiba-tiba berdiri. Seluruh tubuhnya seperti binatang buas.
Jantung Cumu berdebar kencang saat dia bertanya-tanya apakah dia meninggalkan semacam bukti yang mematikan di hutan lebat itu. Tak lama kemudian, dia melihat ekspresi aneh Cao Yi dan tiba-tiba mengerti bahwa Cao Yi jelas-jelas berpura-pura agar si pembunuh mengaku. Dia langsung mundur beberapa langkah dengan gugup dan berkata, aku tidak melakukan apa-apa. Aku benar-benar hanya terluka setelah bertarung dengan Hundred Eye Palm tadi malam. Melihat reaksi Cumu yang kebingungan, ekspresi jahat Cumu segera menghilang dan dia kembali ke posisi duduk semula. Senior Cao, bocah ini selalu menyendiri. Hewan peliharaan jiwanya hanyalah rubah cahaya bulan. Pada dasarnya mustahil baginya untuk membunuh kelima orang itu. Zheng Ze berkata dengan lembut kepada Senior Cao. Benar, benar, kata Gulei. Namun, mandor dengan niat jahat ini tidak mengatakannya untuk membebaskan Cumu. Sebenarnya, dia merasa bahwa menanyai Cumu secara intens hanyalah membuang-buang waktu. Seseorang yang memelihara Moonlight Fox Soul Pet sama sekali tidak mungkin membunuh Zhou Shengmo. Sebenarnya, para mandor tidak percaya bahwa ada orang yang melakukannya. Mereka percaya bahwa kemungkinan besar sekelompok orang tertentu yang tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam terhadap Zhou Shengmo di malam hari untuk meningkatkan peluang mereka untuk bertahan. Hidup, enyahlah. Cao Yi melaju ke arah Cumu. Cumu segera mundur dan saat dia berbalik, wajahnya yang gugup segera menjadi gelap dan matanya menjadi sedikit lebih menyeramkan. Dalam hatinya, dia berkata, ketika kekuatanku cukup, aku pasti akan memusnahkanmu. Cumu menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik dan tidak memperlakukan mayat Zhou Shengmo secara berlebihan, jadi wajar jika para mandor tidak mencurigainya. Tak lama kemudian, semua interogasi selesai dan para mandor jelas belum menemukan pembunuhnya. Kelompok Ting Yu dan Geking masing-masing relatif disiplin dan cukup damai pada malam sebelumnya. Akhirnya, para mandor hanya bisa menyimpulkan bahwa itu mungkin seseorang di luar pulau mimpi buruk. Namun, penambahan faktor ketidakpastian semacam ini menyebabkan para mandor meningkatkan kewaspadaan mereka sekaligus mengeluarkan keputusan baru. Seseorang yang identitasnya tidak diketahui telah menyusup ke pulau ini. Untuk mencegah terjadinya lebih banyak masalah, pertarungan hidup dan mati akan dimulai besok. 10 tempat teratas akan meninggalkan pulau ini bersama kami dan yang lainnya. Setelah menyelesaikan interogasi, Cao Yi mengumumkan keputusan ini kepada semua orang. Cepat kembali ke sarang kalian untuk beristirahat. Besok, kalian akan hidup atau mati, kata Cao Yi dengan dingin. Mendengar berita ini, wajah Cumu langsung berubah. Memajukan pertarungan hidup dan mati jelas tidak memberi Mo Xie cukup waktu untuk memulihkan kekuatan tempurnya. Hanya dalam waktu 1 hari, Mo Xie paling banyak bisa pulih 40% dari kondisi aslinya. Selain itu, luka di tubuhnya tidak akan langsung sembuh. Bertarung dalam situasi seperti ini, dan harus menang melawan 2 lawan berturut-turut untuk mendapatkan posisi 10 besar sangatlah sulit. Karena sudah dimajukan, kamu kehilangan beberapa hari untuk hidup. Sungguh malang, Cumu. Sebuah suara yang tidak terlalu ramah terdengar dari samping. Cumu mengernyitkan alisnya sambil melirik Geking. Ekspresinya jelas tampak muram. Kalau dulu, Cumu pasti ingin menemui Geking dan menyingkirkan orang ini yang terus berusaha memulai sesuatu dengannya, agar dia tidak merasa terganggu. Namun, saat ini, Cumu tidak ingin bertemu dengan orang ini. Ular bersisik tingkat 7 milik Geking benar-benar agak merepotkan untuk dihadapi. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.